Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang kak sekalian. Syukur alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di Tatap Maya ke 18 kak ya. Jadi uh, masih di RTL umpan balik rencana tindak lanjut kak. Oke, baik, seperti biasa kak. Sebelum kita mulai pembelajaran atau tes pembelajaran hari ini, ada yang mau bersedia mewakili mungkin doa sebelum belajar? Saya persilakan kak. Siapa? Kak Susanti mungkin kak ya, mewakili karena sendiri perempuan. Oke, saya persilakan Kak Susanti. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak Susanti atas telah mewakili teman-teman untuk memimpin doa sebelum belajar hari ini. Oke, baik Kak sekalian, izin saya lanjut untuk share screen. Baik Kak, Tabe sudah tampil presentasi saya. Sudah Kak, sudah muncul. Oke, ya, terima kasih Kak. Sudah Kak. Oke, baik kakak sekalian, jadi hari ini kita di RTL 3 umpan balik rencana tindak lanjut. Oke, mengingatkan kembali kesepakatan bersama kita. Yang pertama menyalakan kamera, kemudian yang kedua mematikan mikrofon, kemudian yang ketiga hadir seutuhnya, kemudian yang keempat menghargai waktu bersama, kemudian yang kelima maksimalkan fitur chat, kemudian yang keenam klik raise hand sebelum bertanya, dan ketujuh apabila ada gangguan teknis adalah hal yang wajar ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita di sisi ini, Ibu dan Bapak serta kakak sekalian diharapkan mampu satu memahami pentingnya memberikan umpan balik, kemudian dua berbagi pengalaman saat pelaksanaan rencana tindak lanjut, kemudian tiga menganalisis dukungan, hambatan, dan tantangan serta solusi yang ditawarkan dalam melakukan rencana tindak lanjut. Adapun agenda kita, yang pertama memberikan umpan balik kepada peserta lain, kemudian yang kedua melakukan berbagi pengalaman saat pemaparan RTL secara bergantian di dalam breakout room, kemudian yang ketiga mengisi rencana tindak lanjut, tiga analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut PKG PJOK. Oke, adapun agenda 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian 30 menit aktivitas yang pertama berbagi cerita pembuatan RTL, kemudian saling memberikan pembalik secara bergantian di dalam breakout room. Kemudian 10 menit terakhir mengisi RTL, 3 analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut PPKG PJOK. Baik, sekalian, saya lanjutkan ya. Di kegiatan pertama ini kakak-kakak akan menjawab pertanyaan pemantik, refleksi dari tindak lanjut yang kakak-kakak lakukan. Yang pertama, bagaimana praktik rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu atau kakak laksanakan? Kemudian apakah mendapat dukungan? Dan apakah ada tantangannya? Serta solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan pemantik ini silakan jawab di kolom chat Kak. Saya persilakan Kak, 5 menit.
Oke, yang baru bergabung silakan dijawab pertanyaan pemantik ini Kak di kolom chat 5 menit waktunya. Oke Kak Mas Suri sudah. Yang lain ada silakan dijawab di kolom chat. Oke, kasus Santi sudah, Ahmad ya sudah. Oke, Kak Ruslan ya sudah. Yang lain silakan Kak. 2 menit lagi Kak.
Oke, 1 menit lagi yang belum, silakan Kak. Oke, yang lain yang belum silakan dijawab di kolom chat. Oke, yang baik sekarang karena waktu kita terbatas kan untuk menjawab pertanyaan pemantik ini. Silakan yang sudah menjawab. Ada yang mau speak up langsung, saya persilakan. Kalau Mas Syuri mungkin, silakan Kak. Kalau Mas Syuri silakan. Iya Kak, terima kasih. Jadi bagaimana praktik rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu laksanakan? Apakah kami dapat dukungan? Apakah ada tantangan serta solusi yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Jadi tantangannya itu rencananya itu sudah sangat didukung oleh komunitas belajar di sekolah. Kemudian tadi banyak sekali masukan, ini kebetulan juga baru-baru kami presentasikan. Banyak sekali masukan, apalagi ini kegiatan yang kami rencanakan itu kegiatan turnamen mini futsal. Jadi banyak masukan mulai dari mata pelajaran IPS juga mau berkontribusi di ekonominya. Tapi yang paling menantang tadi adalah karena kami adalah sekolah bahasa asing, jadi itu katanya komentatornya kalau bisa menggunakan bahasa Inggris, seolah-olah kita ini lagi menonton Liga Inggris katanya. Nah, Woi, jadi itu tantangan besar. Kemudian solusinya adalah menjadikan guru bahasa asing sebagai pendamping siswa. Nah, seperti itu Kak. Terima kasih. oke, terima kasih Kak Mas Syuri atas speak up langsung jawaban yang tulis di kolom chat. Jadi dari pernyataan Kak Mas Syuri tentang pertanyaan pematik ini, jadi ada tantangan tersendiri tadi. Dia ada masukan bahwa bagaimana kalau nanti komentatornya bahasa Inggris. Boy, sangat salut. Jadi secara tidak langsung ini seperti seperti kita nonton siaran sepak bola Liga Inggris, Liga Italia, Liga Champions mungkin kayak Piala Dunia. Mantap juga Kak. Jadi pembelajaran juga buat siswa. Bagaimana bahasa asing itu dipergunakan di lingkungan sekolah dengan baik Kak. Oke, digunakan di aksi nyata di kehidupan olahraga yang berlangsung di lapangan Kak. Oke, selanjutnya masih ada satu orang mungkin Kak Ahmad, mungkin bisa diceritakan jawabannya yang telah ditulis di kolom chat. Saya persilakan Kak Ahmad. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja saya bacakan mengenai pertanyaan tersebut. Adapun jawaban saya mendapat dukungan yang positif. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan audiens dan kami menjawabnya dan mencari solusi bersama. Salah satu pertanyaan dari audiens yang mereka sampaikan, bagaimana solusi atau cara kita untuk menyabarkan atau menyampaikan kegiatan ini kepada orang tua siswa. Jadi ada 3 langkah atau jawaban kita kemarin. Yang pertama itu berbicara langsung atau menyampaikan langsung dengan orang tua yang biasanya datang ke sekolah, Kak. Kemudian yang kedua melalui peserta didik itu langsung. Jadi ketika kita sampaikan biasanya peserta didik menyampaikan kembali ke orang tua. Kemudian yang ketiga melalui media sosial. Jadi kegiatan itu biasanya cepat
tersampaikan informasi sekarang melalui media sosial Kak, baik itu dari WA, dari Facebook maupun dari Instagram. Jadi itu yang mereka ini kan. Kemudian yang kedua Kak, ada juga dari audiens yang bertanya, bisakah kegiatan ini misalnya yang PKG ini Kak setelah selesai, eh, bisakah katanya materinya untuk disampaikan atau dijadikan sebagai apalagi itu yang yang bisa jadikan sertifikat dalam kegiatan eh, KB KBS Kak. Jadi misalnya selesai kita sebagai pemateri menyampaikan Ya, kembali di Kombel di sekolah kita supaya dapat mendapatkan jam ini Kak untuk sertifikat yang di PMM. Itu oh, katanya. oke, Mungkin bisa saya oke. kembalikan Kak. Iya, oke. Terima kasih Kak Mat Faisal. Jadi kalau saya nonton beberapa menit apa diseminasi rencana tindak lanjut yang kakak paparkan di sekolahnya kakak. Jadi cukup alot memang. Kalau saya lihat karena durasi yang kakak butuhkan itu 45 menit dan kolaborasi yang sangat apik saya lihat antara Kak Ahmad sama Kak siapa Kak Muhammad Pandi ya, karena satu sekolah jadi dia melakukan kolaborasi. Tetapi di sini Kak program kegiatannya itu satu sama aja, sama Sama juga juga. atau Iya, sama juga. Oke, sama. oh iya, oke. Iya, kemudian itu tadi yang kakak bilang, maksudnya bagaimana bisa, bisa sekali kak, bisa aja kak. Iya, Iya, jadi misalnya apa materi yang kita dapatkan di sini baru kita share ke teman, kemudian nanti dijadikan mungkin apa untuk dijadikan sertifikat dari hasil iya, pembelajaran yang kakak share, bisa kak? Ya iya, bisa bisa Kak. sekali. Dan artinya juga ini nanti programnya kakak-kakak sekalian desiminasi PKG PJOK itu dia sertifikatnya 136 jam kak. Wih, Iya, alhamdulillah. iya. Kemarin minggu bulan lalu saya sudah download apa sertifikatnya saya, dan alhamdulillah saya sudah jadikan apa jadikan saya sudah upload juga di PWN saya, alhamdulillah. Cuma satu sertifikat mewakili satu semester karena satu Iya, sertifikat itu berapa jam yang saya dapat, 136 jam. Iya. Jadi kakak-kakak iya, juga nanti bisa begitu mungkin. Jadi tahun depan mungkin apa sertifikat yang kakak dapat dari desiminasi PKG PJOK bisa kakak upload untuk jadikan ini apa di PMM PM-nya kakak-kakak sekalian. Oke, terima kasih Kak Ahmad. Oke, baik Kak sekalian. Mohon maaf saya karena waktu terbatas, jadi cuma dua orang saja Kak ya untuk menjawab pertanyaan pematik ini. Oke, saya lanjut Kak. Oke, selanjutnya kakak sekalian, mari melakukan aktivitas berbagi cerita dan umpan balik terhadap pembuatan rencana tindak lanjut yang telah dilakukan. Baik, kakak sekalian, saya akan membagi 3 kelompok dalam breakout room dalam BOR. Tiap peserta berbagi cerita kemudian diberikan umpan balik oleh peserta yang lain dalam pelaksanaan pemaparan RTL yang sudah dilaksanakan. Oke. Kemudian kakak-kakak nantinya setelah di dalam breakout room itu kakak-kakak setelah teman-temannya memaparkan apa rencana tindak lanjut yang telah dilakukan di sekolahnya, kakak-kakak mengisi rencana tindak lanjut yang sebentar saya bagikan di kolom chat Kak. Jadi misalnya misalnya kakak di kelompok 1 siapa situ yang berbagi rencana tindak lanjut, siapa yang bercerita, kemudian kakak tulis umpan baliknya Kak. Nanti di dalam apa Google Docs kakak tulis misalnya kelompok 1 umpan baliknya Kak ini, kakak tulis di situ ada 3 umpan balik, satu dengan ada 10 pertanyaan, kemudian dicentang, kemudian yang kedua itu ditulis umpan baliknya, dan ketiga itu dipilih dia yang ketiga itu prinsip umpan balik apa yang dilakukan pada saat dia memaparkan. Seperti itu mungkin Kak. Baik, saya izin Kak, saya bagi kelompok.
Assalamualaikum Kak, sorry baru mah bergabung lagi mengawas. Jadi saya Iya, bagi iya, sih. soal. Iya. Iya, iya, siap, siap, Kak. Iya, iya, siap, Kak. Oke, silakan, Kak. Klik join, Kak. Maaf Kak, ini sudah Oke. satu anu ini Kak, atau bagaimana? Ya, saya sudah bagi ini sebenarnya, tapi ada yang ini, ada yang tidak ini, tidak klik join, Kak. Oh, Jadi tunggu, Kak. Saya edit lagi, siap Kak. Kak. Iya.
Kenapa dipanggil kembali, Kak? Tunggu Kak, tunggu. Saya bagi ulang Kak ya. Saya bagi ulang. Saya bagi ulang. Ayo, siap Kak, siap. Iya. Padahal tadi mau selesai kita di kolom kota. Bisa cuma soal mau diselesaikan. Tapi kita klik join Kak kalau ada ini. Oke. Oke. Baik Kak. Selanjutnya Kak Ahmad sama Kak Mas Yuri tadi dengar suara saya Kak? Iya Kak. Jadi Iya, saya Siap, ini Kak. jadi Kak Ahmad sama Kak Masyuri coba berbagi cerita bagaimana program diseminasi RTL yang Kakak lakukan di sekolahnya Kak. Kemudian saya akan membagikan Google Docs yang akan diisi nanti umpan baliknya Kak ya. Jadi nanti satu orang saja siapa yang mau berbagi cerita kemudian satu menanggapi umpan baliknya Kak. Bisa mungkin Kak ya? siap Kak, siap. Atau selanjutnya kemudian Kak Ahmad juga begitu. Kak Ahmad cerita kemudian Kak Masyuri tulis juga umpan baliknya bagaimana Kak. Ya, saya izin saya kasih ke aninya Kak. Link Google Docs-nya. Siap Kak. Oke, sudah ada di chat Kak. Grup chat di chat room Kak. Sudah Kak? Oke, kita berbagi cerita dulu Kak. Siapa yang mau cerita? Nanti hasil cerita itu misalnya Kak Masyuri yang cerita hasil diseminasi RTL yang telah dilakukan, kemudian Kak Ahmad Faisal yang tulis umpan baliknya Kak. Mungkin begitu Kak ya, Kak Ahmad sama Kak Masyuri. Siap Kak, siap. Siap Kak. Tapi Iya. apa ini ada skor Kak? Kenapa ya? Kita klik nih saja skornya Kak. Misalnya Kak Masyuri yang ceritakan, ya, kita tulis Mie. Skala dari skala 1 sampai 4 berapa? Mungkin di skor apa? Tujuan programnya mengarah pada perwujudan pelanjutan beserta peserta didik. Berapa skornya di situ Kak? Hasil dari ceritanya saya paparkan ya. Begitu aja mungkin Kak Dik? Siap Kak, siap. Iya, oke. Saya izin ke kelompok lain. Kelompok berapa ini Kak Tabe? Kelompok 1 Kak. Kelompok 1. Iya, siap Kak. Iya. Oke, Kak Masuri. Siap, siap, siap. Bagaimana ini Kak Masuri? Gimana Kak Ahmad? Maksudnya bagaimana caranya bercerita? Kasih ini? Ya Kak? Kita RTL kemudian saya mencatat umpannya. Kita Saya dulu deh. menanggapi apa yang kita sampaikan atau sebaliknya. Atau kita mau dulu. Mau kita Nggak tampilkan, ketoki anunya. Kita mau dulu Kak. Oh, tunggu Oh, dulu. ditampilkan yang Saya belum terbuka juga ini anunya. Iya, bagusnya tampilkan supaya ada bisa dikomentari.
Tunggu dulu. Kak Gus, bisa dipresentasikan baru saya kasih ke nilai. Kalau nilai 4 semua, tergantung lobby-lobbynya bagaimana. Pakai tip kah? Eh, Kayaknya 4 semua ini. Kita kelompok berapa tadi Kak Ahmad? Kelompok 1, Kak. Oh siap. Apa di sini diketik kelompok penganalisis? Harusnya begitu dong. Iya di. Kalau ada yang tidak ikut, yang lain juga tidak. Tidak pernah juara. Jangan cuma satu. Jadi aku tampilkan mini, Kak. Nggak ada suaranya nanti, nanti. Oh iya. Mungkin begitu maksudnya Dik. Saya berikan umpan balik yang jelaskan. Tanya-tanya kami saja. Tunggu dulu. Nanti dirubah saja kalau memang cocok. Ini judulnya, Kak. Rencana pembelajaran PJBL dengan model SEM. Jadi kolaborasi sama Kak Pandi nih, karena kebetulan satu sekolah. Jadi festival lomba Gobasodor. Singkatan Valobaso. Siap, siap. Kemudian latar belakangnya. Baca ini Kak latar belakangnya saja atau dikasih kami di singkatnya saja. Jadi kita sadari bahwa selama ini itu anak-anak lebih fokus ke bermain game online. Jadi rata-rata zaman sekarang game online yang sedikit gerakannya. Jadi banyak mencerdaskan kecerdasan intelektualnya dalam hal ini. Cuman interaksi dengan teman yang lain tidak ada atau minim. Jadi maka dari itu kita sepakat dengan
kolaborasi dengan Kapandi kemarin menciptakan atau melakukan festival Gobak Sodor. Kemudian alasan yang kedua juga, anak-anak sekarang itu sudah pudar atau tidak ada yang mengenal permainan tradisional. Maka dari itu kita melakukan atau mengambil festival ini melalui permainan tradisional yaitu Gobak Sodor. Keluar di suaraku. Ini tujuannya, Kak. Iya, lanjut Kak. Lanjutkan nih. Oh iya. Adapun tujuannya itu peserta didik mampu mengenal dan memperhatikan permainan Gobak Sodor. Juga peserta didik juga dapat berperan aktif, berkolaborasi dan bertanggung jawab dengan tugas yang mereka ambil masing-masing. Kemudian menumbuhkan jiwa sosial emosional peserta didik. Dan yang terakhir memperkenalkan kembali permainan apa itu permainan tradisional yang dimana di tengah populernya permainan modern. Kemudian capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan setiap tujuan. Jadi peserta didik itu mampu mengenal dan mempraktikkan permainan Gobak Sodor dengan baik. Kemudian mampu membuat keputusan terkait hal yang akan dipilih dan rencana pembelajaran dalam turnamen Gobak Sodor. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat berperan aktif, berkolaborasi, bertanggung jawab terhadap tugas yang diambil dengan mencari informasi, apa itu Gobak Sodor, sumbernya dari buku kah, internet kah, atau dari narasumber, serta berdiskusi dengan sesama peserta didik maupun dengan orang lain. Kemudian dalam menentukan langkah awal dan membuat proyek, dalam melakukan pengamatan serta latihan maupun berkompetisi pada puncak acara di sekolah. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu memperhatikan permainan Gobak Sodor dengan baik dan dapat berperan aktif, berkolaborasi, serta bertanggung jawab mengenai tugas yang diambil. Jadi tugasnya guru untuk memfasilitasi pembelajaran dan memastikan setiap peran peserta didik itu dilakukan dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Adapun program ini diintegrasikan dengan kegiatan P5 di sekolah untuk melakukan penguatan, pendalaman, dan pembentukan karakter peserta didik dengan berkolaborasi antara MAPEL PJOK dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan seni budaya, dan pendidikan agama Islam. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan di sekolah kami yaitu SD Negeri Macini 2 dan pesertanya berasal dari kelas 5 dan 6 atau fase C. Kemudian kegiatan ini akan direncanakan dan dilaksanakan setelah penilaian akhir semester dengan waktu pelaksanaan selama 3 hari. Kemudian kegiatan ini dinamakan turnamen Gobak Sodor atau festival Gobak Sodor. Kemudian ada pun mitra dalam kegiatan ini, kami mengupayakan partisipasi atau perdebatan aktif dari orang tua siswa. Kemudian mitra dalam komunitas belajar, nama komunitas belajar di sekolah itu Sarang Madu, sarana berbagi, dan apalagi namanya lupa, Macini 2. Jadi kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru PJOK sebagai fasilitator, kemudian guru kelas dan guru bidang studi sebagai fasilitator di dalam kelas maupun di luar lapangan, di lapangan. Dan peserta didik sebagai pelaksana, petugas, dan pengembang proyek. Seperti kita ketahui dan sudah kita pelajari, ada 7 aset atau modal utama, aset based thinking yang pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari. Namun yang paling dominan di sekolah kami yaitu tentunya manusia sebagai pelaksana, baik itu guru, peserta didik, kepala sekolah, maupun orang tua siswa. Kemudian yang kedua, fisik. Jadi yang paling
eh, menima- yang paling menentukan untuk menentukan kegiatan ini yaitu fisik, dalam hal ini lapangan yang ada di sekolah memadai, kemudian alat olahraga yang kami punya di sekolah memadai, kemudian yang ketiga politik, di mana kepala sekolah memberikan jalan dan mendukung mengenai program yang akan kita lakukan. Dan seterusnya, baik dari sosial, finansial, agama, dan lingkungan atau alam. Kemudian rencana evaluasi, jadi ada 2 rencana evaluasi kita, yaitu pemilihan informan, di mana peserta didik yang mengikuti kegiatan akan dipilih secara acak ataupun random. Guru yang melaksanakan program akan dipilih berdasarkan kesepakatan bersama. Anggota komunitas belajar dalam sekolah akan dipilih berdasarkan peran dan keterlibatannya dalam kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, evaluasi yang akan dilakukan dengan 2 tahap, yakni evaluasi selama proses proyek yang akan dilakukan oleh guru kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik agar memperbaiki kinerjanya. Kemudian evaluasi dengan menggunakan asesmen, baik itu berupa wawancara maupun observasi. Kemudian evaluasi hasil proyek akan dilakukan oleh guru berdasarkan kepada peserta didik untuk mengukur sampai di mana tujuan pembelajaran, kemudian mengevaluasi. Evaluasi ini akan dilakukan dengan menggunakan wawancara, survei, maupun refleksi peserta didik. Kemudian kemungkinan tantangan dan solusi. Peserta didik ada pun tantangannya kurang aktif dalam kegiatan, peserta didik kurang berkolaborasi dalam kelompok maupun kegiatan. Kemudian yang ketiga, peserta didik lalai terhadap tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan. Selanjutnya, guru kurang efektif dalam memposisikan diri sebagai fasilitator pembelajaran. Kemudian manajemen finansial dalam proses kegiatan, dan terakhir kekurangan finansial dalam melaksanakan kegiatan. Adapun solusi, yaitu mendesain pembelajaran atau kegiatan yang berpihak pada peserta didik, membuat kesepakatan bersama, baik itu dengan peserta didik maupun dengan rekan guru. Kemudian yang ketiga, berbagi peran sesama guru untuk manajemen waktu dan dibuatkan jadwalnya. Dan yang terakhir, mensosialisasikan kegiatan kepada orang tua siswa dan memberikan peran jika ingin terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Baik, itulah rencana tindak lanjut dari saya, Kak. Dan saya kembalikan. Ya, terima kasih Kak Ahmad. Ini sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan. Ini Kak Ardi, ini gantian atau cukup satu saja Kak untuk diberikan nilai? Kalau saya, tunggu dulu Kak, saya lihat waktu ini. Mungkin bisa Kak Masuri lagi Kak. Jadi hasil dari yang dia paparkan kita bisa isi nih Kak, yang tadi di Google Docs Kak. Kak Masuri? Iya, sudah. Saya sementara isi Kak. Sambil mendengarkan Kak Ahmad menjelaskan, saya isi. Oke, siap. Mungkin Kak Masuri juga bisa memaparkan. Jadi mungkin nanti Ahmad juga mungkin bisa umpan balik Kak. Bisa Kak, ini saya masih ada beberapa yang belum saya nilai. Ini mungkin saya masih tanya-tanya ke beliau. Oke, siap. Ya, silakan Kak. Iya. Sharing saja Kak. Iya. Siap. Kita kuliti Kak Ahmad dulu ini. saya ke kelompok lain Kak ya. Siap Kak, siap. Kak Ahmad. Sempurna sekali, empat. Siap. Ini kan tergantung lobby-lobbynya. Kalau bagus lobbynya. Chat mami Kak nomor rekening Ini tadi yang belum saya sempat dengar ini tentang choice, voice, dan ownership. Itu sempat nggak dibahas tadi? Secara umumnya jika biasanya yang tadi saya bilang. Maksudnya secara umum di perannya mereka, apakah mereka sendiri memilih atau bagaimana? Itu untuk berbagi perannya, Kak Ahmad. Untuk bagaimana?
Baik, terima kasih Kak untuk berbagi perannya itu. Jadi sebelum kita laksanakan ini kegiatan, saya memfasilitasi untuk peserta didik. Jadi kayak semacam membentuk pertemuan atau rapat Kak, yang ada baik itu dari saya maupun peserta didik yang ada di dalam kegiatan itu, pertemuan itu. Jadi saya mewadahi untuk membentuk semacam siapa yang mau jadi apa semacam kayak wasit, siapa yang mau jadi pemain, siapa yang mau menjadi panitia pelaksana dan lain sebagainya. Jadi saya memberikan arahan kepada peserta didik dalam pertemuan itu, kemudian yang melaksanakan untuk membentuk kegiatan itu saya berikan kepada peserta didik. Begitu Kak rencananya kalau untuk kegiatan ini. Anda ada suara itu Kak? Iya, sudah sesuai Kak dengan yang diharapkan itu. Siap. Kemudian tadi tujuan program itu ada indikator ketercapaiannya Kak. Indikator, Mungkin saya kurang menyimak tadi di tujuannya, di tujuan program dilengkapi dengan indikator ketercapaian. Coba ke maju slide. tujuan. Iya, tujuan Kak. Masih latar belakang ini saya lihat. Oh, berarti tidak goyang. Ini. Oh, cocok ini ada indikatornya. Tujuan program dilengkapi dengan peserta didik mampu. Oh iya, cocok ini. Eksekusi saja. Jangan mikir banyak. Tinggi sekali. Eh, nanti diturunkan kalau sama Kapasil kalau ini. Tinggi dulu. Kemudian tadi sudah ada rencana mengatasi tantangan kan sudah jelas tadi kita paparkan. Oke, rencana solusi mengatasi tantangan. Iya. Kemudian Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Apa tadi itu Kak? Ragam apa namanya? Sumber daya yang kita gunakan. Oh, banyak tadi itu ya. yang Aset-aset, iya. kayaknya. Iya, Kak. Iya. Sudah jelas Iya, ini. kasih 3 Mi jam Supaya- sempurna 3. sekali. Memang kelihatannya sudah 4 itu Kak. Sudah tepat Mi. Iya, Anda bisa diturunkan tahu memang haknya di situ. Iya, begitu. Iya, yang penting bisa dipertanggungjawabkan sebentar. Ya, betul. Betul, iya jelas cocok betul itu Iya, kita betul. paparkan Kak. Sesuai Iya. dengan instruksi itu. Kemudian Upaya upaya untuk- untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dalam pemeran utama dalam program. Ini sudah jelas ya. Ini berpusat pada peserta didik. Kita juga sudah sampaikan tadi. Iya, betul. Nanti kita kurangi kalau memang Kak Wasil menyampaikan bahwa ini kurang. Deh, 4 dikali 14. 4 kali 14 berarti 40 52. 52. 52. Cocok ini Kak? 52. 56. Oh, 56 ya? Iya, Iya. 56. 56 kali 100 bagi 56 100. Cocok nih. Sempurna sekali. Ini sudah jadi Kak, sekali. kalau kita disuruh lagi cerita baru, saya menilai di mana? Nah, itulah makanya Anda bisa diganggu gugat ini Iya. punya sudah 4 semua Mi. Iya. Nanti saya presentasi malah kurang nilai tak. Iya, itu Mi. Satu mau Cocok, Mi, saja. Kak? Iya, satu Mi. Cocok ini Itu. program. Bisa saya tiru ini program tak ini. Tapi yang jadi ini apa? Kan di tahu bilang ini Kak, apa? Permainan tradisional. Ya. Bagaimana itu solusinya biar anak-anak kayak bersemangat sekali untuk mengikuti ini. Kan di tahu Mi, anak-anak tuh lebih semangat kalau hal-hal yang permainan modern. Iya, mungkin ini Kak. Yang anak-anak, iya. Mungkin apa Yang namanya? menarik. Biasanya anak-anak itu kalau banyak Iya. kadang semangatnya bertambah itu. Iya. Kayaknya mau dicarikan cara supaya bagaimana tuh anak-anak mau berkumpul banyak. Apakah kita sebagai guru untuk memanggil orang-orang khusus yang berpengaruh di kelasnya yang biasa muda memanggil teman-temannya yang lain untuk ikut kegiatan-kegiatan tersebut bisa juga seperti itu.
Atau Iya. iming-iming hadiah bisa juga Ya, seperti itu. lebih Iming-iming hadiah. hadiahnya kayaknya ini lebih ke Iya, kayaknya kan biasa motivasinya. Nah. Iya, biasa kita kalau di olahraga itu kalau kita mau pergi lomba kan biasa kita tanya dulu hadiahnya berapa. Karena kalau iya, hadiahnya besar kita serius ini. betul. Sama juga kalau di kelas 1 pengalaman itu, Kak. Kalau mengajar, paling ini kalau anak kelas 1 kelas 2 itu kalau semangat Ki, kalau dijanji dia nu kan iming-imingkan hadiah. Betul, Ya, betul. yang juara oh, ini nanti kasih gula-gula. Saya Pak, saya. Pak." Semangat sekali. Betul, betul. Iya. Meskipun hadiahnya tidak terlalu ini juga, ya, tapi yang menarik memang buat untuk anak-anak. Iya, Karena memang betul. tantangan kita sekarang itu bagaimana kembalikan anak-anak ke dunia nyata lah istilahnya. Karena Iya, sekarang itu iya. permainannya di online terus. Iya, dunia Padahal, imajinasi semua. iya, betul. Padahal kebutuhannya bukan di situ, kebutuhannya di lapangan, Di- bergerak, iya, bermain. bergerak. Iya, Betul. Jadi itu tantangannya ya. Bagaimana Kak Abang Puri sama Kak iya sudah Kak. di Ini lagi musim diskusi tentang umpan balik? permainannya Kak Ahmad Faisal ini katanya agak berat untuk memanggil anak-anak ini Kak. Katanya Oh, siap siap siap. sekarang anak-anak sibuk semua di dunia online, mau Iya. ditarik ke dunia Mo- nyata ini. Siap. Motivasinya anak-anak ini, Kak. Oke, sudah ditulis umpan baliknya Kak Mas Suri? Nilainya sudah semua Kak. Yang itu yang di bawah yang umpan balik apa masukannya? Umpan balik dari hasil. Oh iya Oh, betul. Iya, Betul, iya. saya ada ternyata di bawah ini. iya, Iya. Baik Kak, saya tulis dulu ini umpan baliknya. iya Kak. Sama yang di anu itu Kak, yang di mana lagi? Yang di bagian bawah kita pilih saja apanya? Ya. Yang bagian bawah sekali tuh. Prinsip umpan balik Oh, apa yang dia pakai? Iya, mungkin begitu Kak. Iya, oh iya Kak. iya Ini Kak. Silakan Kak. bagaimana caranya dipilih nih Kak? Karena Mana Kak? yang Nggak paling bisa, bawah ini nggak nggak bisa bisa terklik semua Kak. Iya. kita tulis misalnya di bawahnya Kak. Oh siap siap Jawabannya. Iya, begitu saja Kak. Iya. Sama tahu ada dua prinsip umpan balik yang dilakukan Kak. siap Kak. Iya. Ini 2 menit lagi Kak Mas Rudi.
Gimana Kak Mas Yuri, sudah Kak? Bagaimana Kak Ahmad, sudah? Kak Mas Yuri, Kak Abe? Oh, siap Kak, sedikit lagi sisa di bawahnya. Oke, ya, ya, oke. Oh, Pasal, cocok jadi. Iya, gaskan bisa aja. Cocok itu. Cocok jadi. Iya. Kan kalau ditanya nanti kita yang jawab tuh. Mainkan. Ya, ya. Sudah. Itu sudah berorientasi pada tujuan yang kita punya. Sudah cocok. Iya. Saya penasaran Kak ini sama Airtel tak? Kayak seru kulihat. Kayak seru ki. Ah, tidak juga. Saya itu Apalagi mau kalau mau membangun keinginan melalui turnamen futsal. itu mi apalagi kalau futsal tuh Kak paling populer ki. Ya, anak-anak memang minat kan. Jadi Ya, sekalian itu saya jalankan. Jadi sama kayak kemarin perencanaan ini apa pembelajaran berbasis proyek itu juga saya lanjutkan. apalagi Jadi kalau itu mendukung di kemudian tadi sekolah. pas betul. Hmm. Kemudian tadi pas ini apa namanya pas presentasi eh, Iya. teman-teman juga sangat mendukung. Jadi bagaimana kalau menggunakan bahasa asing misalnya supaya lebih menarik kita seakan-akan di luar negeri kan itu kalau Iya, menggunakan bahasa-bahasa seperti itu iya. eh, penonton juga lebih semangat ke Iya, mendengar. seru itu. Pasti Seru penasaran kedengaran. ya. Iya. Iya, Apalagi kalau futsal baru lapangan memadai di sekolah deh. Enak sekali. betul. Cuma lapangan saya masih paving sebenarnya di sini, tapi lebih bagus di sini daripada di GOR karena di sini banyak penonton. Dan itu Hmm. olahraga itu kalau kurang penonton, kurang semangat tuh Ya, pemain. beda ki ininya. Iya, feel-nya kurang dapat kalau tidak ada Penonton tuh penonton. tampil mati-matian tong itu pemain kalau ada dukung ki. Betul. Kak, kelompok 1 bagaimana? Sudah siap Kak? Aman? Eh, aman Kak, aman. Sudah. Ini cuma Oke. satu dipilih nih prinsip Ya, umpan balik satu. Kak. Nih. Iya, terserah. Kalau dari hasilnya, ya apa dari hasil pemaparannya itu
dia cuma satu yang dia pakai, ya kita dipilih Kak. Bisa juga dua, kita dipilih Kak. Iya, oke. Oh iya, ini sudah ini berorientasi pada tujuan sudah. Oke, ya. 1 menit lagi saya panggil ke main room teman-teman Kak. Siap Kak, siap. Kalau bikin kegiatan begitu Kak Mas Suri di sekolah, dananya ada dari yayasan atau kita yang inisiatif? Eh kalau kayak lomba perseni begitu, memang Iya. ada dari sekolah, dari yayasan. Hmm. Kalau mau buat spanduk dan sebagainya, itu Yudhistira yang penerbit itu bisa membuatkan kita. Laporkan saja kegiatan kita, mereka buatkan. Biasa juga disiapkan pialanya juga. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Itu Tapi bisa kalau di memang eventnya skala besar, biasa dianukan ke orang tua. Siapa yang mau eh, berkontribusi. Biasanya banyak itu, malah biasa kita stop karena biasa sudah lebih. kalau di sekolah negeri yang sering kudapat saya, kalau ada kegiatan-kegiatan begini, rata-rata itu orang tua siswa pemahamannya untuk mengenai dana itu Kak. Mem- kan ada dana bos, begitu bahasa ininya tuh, kalau bahasa ini. Betul, betul. Padahal kita tahu dana bos ini peruntukannya terbatas juga baru kita ndak bisa tuh langsung ini kan. Iya, Jadi kalau di negeri itu, susah tongki bikin kegiatan mungkin ini mau minta sama orang tua banyak LSM, kayak pungutan liar, pungut disampaikan begini, tetap badannya tuh pemahamannya orang tua sih saya bilang, ya dia kemana itu dana bos, kenapa nggak dipakai? Ya, jadi betul, betul. susah. Alhamdulillah kalau di sini ya itu tinggal kalau memang itu bermanfaat untuk anak-anak dan bisa dipertanggungjawabkan, bisa dijalankan, insya Allah sekolah sama yayasan mendukung. Bahkan kita memang diminta untuk buat kegiatan yang bermanfaat untuk anak-anak. Apalagi dengan adanya ini, wah bagus sekali. Iya Bagus sekali. suruh sekali saya. Iya. Tadi saya Apalagi eh, sudah setelah belajar SEM itu, saya sudah paparkan ke teman-teman. Jadi itu OSIS kami di sini berencana itu membuat kayak SEM ini, kayak SEM tapi dalam mata pelajaran ini tahfiz. Jadi menghafal itu kita lombakan tiap pekan. Jadi kayak liga. oh oke. Jadi rencananya seperti itu. Pembuatan SEM dengan eh itu mirip SEM dengan mata pelajaran tahfiz. Jadi ada juga kayak Liga 1, Liga 2, Liga 3. Jadi Iya, kalau kurang lagi hafalannya ya turun ke Liga Liga bawah lah istilahnya. keren Ada keren keren. iya, ada diskualifikasinya. Eh, ada juga yang naik. Jadi kalau yang banyak hafalannya kalau menurun ya turun lagi ke divisi di bawah, divisi Liga 2 ke Liga 3. Oh unik dia unik. Oke, baik Kak. Mohon maaf karena waktu kita terbatas, jadi waktunya mungkin hasil dari umpan balik atau diskusi presentasi RTL yang dilakukan di bracket room. Eh, hasil umpan balik yang kakak tulis di breakout room mungkin bisa dipaparkan mewakili satu orang saja ke tiap kelompok. Saya persilakan kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Siapa yang mau duluan? Saya persilakan Kak. Oke, saya persilakan kelompok 1. Kak Ya, Masyuri, baik Kak. silakan Kak ya. Ini yang memberikan umpan balik ini yang tadi ya, yang Iya betul. Iya, iya, oke. oke, Iya. baik Kak. Terima kasih atas waktunya. Jadi tadi Kak Ahmad Faisal sudah memaparkan RTL-nya dan itu sangat bagus sekali. Di sini kami sudah memberikan penilaian yang sangat bagus eh, Tapi Kak, sesuai dengan tapi Kak Masyuri, izin ya. mungkin di apa lagi? Di atau saya yang anu Tampilkan, Kak. Iya, saya tampilkan Kak ya. siap Kak. Ah iya, oke, saya tampilkan Kak. Tadi.
Oke, sudah kelompok berapa Kak Basuri? Abe, kelompok Iya, satu ya? Kak. Kelompok 1, Kak. Ya, kelompok ya, yang di atas. Tunggu dulu. Saya Yang ini isi Kak. tadi yang kelompok 1, Kak. Iya. Ya, Oh, kita berarti kelompok. di sini. Salah. Oh, saya Saya anu kelompok Kak Di. 1. Ya, oke. Iya, silakan Kak Basuri. Iya. Ya, oke. Ya, sesuai dengan yang dipaparkan oleh Kak Ahmad Faisal tadi itu sudah sangat bagus sekali. Yang pertama tadi ini nilainya 4 semua Kak di ke bawah ini. Siap. Sesuai dengan ini. Bahkan yang tadi yang belum jelas saya penilaiannya, saya kembali tanyakan ke Kak Ahmad Faisal, bagaimana seperti ini. Saya takutnya nanti ditanya ternyata tidak sesuai nilai. Jadi ini betul-betul sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kak Ahmad Faisal, ini nilainya. Eh, Adapun mungkin penilaiannya mungkin ada yang berbeda, tapi kalau saya itu sudah sangat memenuhi dari nilai maksimal di sini, Kak. Jadi seperti ini Oke. penilaiannya. Kemudian di bawah itu rencana tindak lanjut dari Kak Ahmad Faisal sudah sangat bagus. Penjelasannya tentang latar belakang pemilihan program itu sudah sangat jelas. Sempat tadi juga membahas tentang anak-anak sekarang yang dunianya banyak di dunia maya, artinya main game, ini mau dibawa ke dunia nyata kembali, dunianya yang asli, dengan banyak melakukan permainan-permainan yang menarik. Jadi ini tujuannya Kak Ahmad tadi eh, mengambil judul program. Kemudian tujuan program juga sudah jelas dan pastinya berpusat pada peserta didik serta memperhatikan voice, choice, dan ownership peserta didik. Ya, meskipun tadi sampaikan ke Ahmad Faisal itu masih dalam pemilihan dalam memperhatikan choice, voice, dan ownership itu masih dalam bimbingan ke Ahmad Faisal. Tapi mereka bebas dalam memilih. Kemudian tadi prinsip umpan balik itu berprinsip pada berorientasi pada tujuan perencanaan. Seperti itu, Kak. Oke. Terima kasih Kak Masyuri atas umpan balik yang telah dipaparkan dari hasil persentase RTL yang diceritakan oleh Kak Ahmad Faisal ya. Ya, terima kasih Kak Masyuri. Oke, mewakili kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 atau kelompok 3 saya persilakan. Siapa yang mewakili Kak? Kelompok 3 mungkin? Kelompok 3? Saya persilakan Kak Ruslan. Kelompok 2 Kak dulu, Muhammad Kak. Ruslan. Kelompok. Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Kak Chandra ya. Kak kelompok 2 Kak Susanti siapa? Oh, Kak Chandra baru masuk. Tapi Kak Chandra? Tapi Kak Chandra? Siap, Kak. Siap, Kak. Ya. Oke, silakan Kak Chandra. Saya ini kaki kelompok 2 Kak Di. Iya, kelompok 2. Ya, silakan. Ya, dalam kegiatan ini yang umpan balik ada beberapa pertimbangan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu dari segi strategi yang ditetapkan oleh Kak Susanti sudah berjalan bagus dan ada beberapa juga kegiatan sudah terlaksana dan beberapa peserta didik paham akan tanggung jawab yang diberikan oleh guru. Kemudian tujuan sudah jelas, strategi yang ditetapkan juga sudah jelas, tindak lanjut sudah jelas, dan terakhir sumber daya yang diperlukan yang pertama manusia, finansial, maupun teknologi. Oke, lanjut Kak. Sampai situ Kak. saya, iya itu Ji. Ini ada ini Kak, ada saya lihat. Yang umpan balik Oh, kan? yang ini. Oh iya. Berarti 4 Kak Di, 4 semua. Oh, prinsip umpan balik yang dia lakukan, kita lakukan. Oh, konon dari aku jawab gitu tadi. Iya, jadi Kira tidak ada ya?
Oke, siap Kak. Iya, iya. Oke. Terima kasih Kak mana? Kak Chandra Iya, memaparkan dak hasil baca umpan nih yang balik. bawa Kardi. Dak baca Iya, nih itu siap. tujuan tadi. Iya, siap Kak Chandra. Iya, terima kasih Kak Chandra memaparkan hasil umpan balik yang ditulis dari rencana tindak lanjut Kak Susanti. Ya, selanjutnya kelompok berikutnya Kak. Kelompok Kelompok 3, 3. Kak. Saya persilakan Kak. Iya, saya persilakan. Kak Nurul Rafandi. Oke, sudah nampak di screen Kak? Ya, Kak. Kak Pandi? Iya, oke, silakan Kak. Iya, Kak. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya langsung saja. Yang menganalisis adalah saya sendiri dari RTL dari Kak Ruslan Ibrahim. Oke, untuk tujuan program yang pertama itu saya kasih skor 4. Yang kedua juga 4. Yang ketiga sama dengan 4 juga. Yang selanjutnya rata-rata 4. Ada satu yang rencana pelibatan komunitas, kasih 3. Oke, turun Kak. Oke, umpan balik. Saya sedikit masukan dari Kak Ruslan. Mungkin mengenai pembelajaran SEM. Mungkin di latar belakang bisa dijelaskan sedikit. Kemudian rincian keterlibatan peserta didik dalam perannya masing-masing dalam aktivitas senam pada hari Sabtu. Kemudian secara keseluruhan itu sudah bagus. Oke, terakhir Kak. Oke. Jadi ini Kak, prinsip umpan balik apa yang dia Fokus pada gunakan, perilaku Kak? yang spesifik. Oke. Oke, terima kasih. Itu saja Kak ya? Iya Kak, itu saja Kak. Oke, terima kasih Kak Manfli. Terima kasih kakak-kakak sekalian dari kelompok 1, 2, dan 3 telah melakukan umpan balik dari hasil rencana tindak lanjut yang dilakukan teman-teman kakak-kakak sekalian di breakout room tadi. Oke, saya lanjut Kak ya. Oke, kita tadi sudah berbagi cerita RTL. Oke, terima kasih kakak sekalian untuk di kegiatan pertama kita ini mengenai umpan balik refleksi tindak lanjut. Saya lanjut pengantar bukti karya Kak. Jadi saya lanjut pengantar bukti karya Kak. Jadi pengantar bukti karya ini adalah pengantar buat kakak-kakak melakukan nantinya bukti karya yang akan kakak upload di LMS-nya kakak-kakak sekalian dan kakak upload di PMM-nya kakak-kakak sekalian. Oke, bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJK. Tapi Kak, sudah muncul di persentase saya Kak? Sudah. Muncul. Oke, jadi pembahasan satu ada 2 Kak, satu alur aktivitas bukti karya, kemudian kedua cara mengunggah bukti karya di PMM. Oke, yang pertama itu alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Jadi ini caranya dia jadi revisi terbaru Kak, revisi November tahun 2024. Oke, ini perjalanan kita pada program PKG Kak. Minggu ke-1 sampai ke-5 itu materi pembukaan orientasi dan pembelajaran asinkron dan tatap maya di modul 1, kemudian ke-6 itu adalah kegiatan tatap muka, kemudian minggu ke-7 itu pembelajaran sinkron dan tatap maya juga modul 3, kemudian minggu ke-12, minggu 11 dan 12 itu yang minggu ke depan akan kakak akan kakak lewati itu unggah dokumentasi bukti karya dan terakhir itu penutup Kak. Oke.
Itu mungkin perjalanan alur kegiatan pelatihan diseminasi peserta program PKG PJOK yang kita lakukan sekarang ini Kak. Jadi terakhir itu minggu depan Kak, tanggal berapa? Kalau salah hari Senin itu refleksi bukti karya Kak. Jadi pertemuan terakhir itu tatap maya terakhir itu minggu depan Kak. Jadi 1 minggu ini 1 minggu ke depan kakak akan melakukan unggah dokumentasi bukti karya Kak. Oke. Sebagai bagian, saya lanjut Kak, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiat karya online, kemudian wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Oke. Kemudian kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Jadi untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas Kak. Jadi yang berupa video nantinya bukti karyanya Kak. Jadi video atau gambar, suaranya itu harus terlihat dan terdengar dengan jelas Kak. Kemudian isi karya atau video maupun dokumentasi PDF tidak membuat unsur sara. Jadi hati-hati Kak, jangan sampai ada unsur sara. Kemudian pornografi, ujaran kebencian dan ideologi untuk yang bertentangan dengan Pancasila Kak. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Jadi misalnya video bukti karya itu berupa video praktik baik Kak, ada mungkin di dalamnya di situ pelibatan siswa, ada nanti wajib kakak-kakak lampirkan nanti surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta. Nanti saya sharekan Ki Kak, saya sharekan Ki contohnya Kak. Jadi itu mungkin nanti draftnya nanti ada saya anukan Ki Kak di grup kelas kita. Nanti saya sharekan Ki Kak contohnya, contoh persetujuan dari kepala sekolah. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiat atau karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Ya, jadi jangan sampai misalnya Kak yang ini tentang karya bukan merupakan plagiat, misalnya Kak kalau modul ajar yang kita upload Kak sebagai bukti karya Kak, jangan sampai itu modul ajar yang kita upload itu adalah hasil plagiat Kak, bukan hasil karya tak sendiri. Itu hati-hati Kak. Oke, saya lanjut Kak. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK Kak. Oke. Jadi alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi. Peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Kemudian aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Yang pertama, unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Oke, jadi ada di menu sebelah kiri itu Kak, kalau kakak buka LMS-nya kakak, jadi di menu sebelah kiri supaya tidak terlalu lama Ki. Jadi lihat di sebelah kiri ada bukti karya, kita klik saja. Kemudian refleksi bukti karya. Jadi setelah kakak-kakak mengunggah di pertemuan terakhir itu nanti Kak, untuk tatap mayanya itu nanti refleksi bukti karya Kak. Jadi kita sesi tatap maya bersama saya dan teman-teman peserta lainnya. Kemudian ketiga, berbagi bukti karya. Oke, jadi nantinya Kak salinan tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PM. Jadi misalnya kita sudah, bukti karya itu misalnya praktik baik dalam bentuk video, kita share dulu ke mana? Ke YouTube. Kemudian linknya itu kita salin ke PMM Kak. Begitu. Kemudian linknya juga kita salin ke LMS Kak. Sebagai tautan bukti karyanya kakak-kakak. Oke, saya lanjut Kak. Unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman LMS diseminasi PKG PJOK 2021.
Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya, Kak. Jadi lihat Ki, jangan sampai late Ki, Kak. Kapan terakhir di unggah bukti karyanya, jangan sampai terlambat Ki, Kak. Kemudian kedua, pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Ini nanti saya bagikan Ki, Kak. Oke, kemudian sebelum mengunggah draft produk bukti karya, klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Oke, kemudian 3, klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Oke, saya lanjut, Kak. Oke, peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Ini yang tadi saya bilang, Kak, peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditantangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut. Nanti saya bagikan kini, Kak. Jadi ada tanda tangan nama peserta dan tantangan tak, kemudian nama kepala sekolah dan tantangan kepala sekolah, Kak. Mengetahui kepala sekolah tantangan. Oke, lanjut, Kak. Pemilihan kategori bukti karya. Jadi seperti yang saya bilang, untuk pemilihan kategori bukti karya, Kak, ada 3, Kak. Yang pertama itu praktik baik. Praktik baik, kemudian praktik baik itu proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Oke, kemudian praktik pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen, PDF atau video, Kak. Kemudian RPP modul ajar, aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Jadi ada 3, 1 praktik baik, kemudian praktik pembelajaran, kemudian dalam bentuk RPP modul ajar. Jadi ada 3 pemilihan kategori bukti karya yang kakak-kakak kerjakan nantinya, Kak. Pilih, Ki, mau praktik baik, mau praktik pembelajaran, atau RPP modul ajar yang kakak-kakak jadikan bukti karya. Oke, selanjut. Unggah draft bukti karya di LMS, kategori praktik baik. Jadi ini kategori praktik baik, Kak. Jadi unggah draft bukti karya. 1, pilih kategori dari produk bukti karya Anda. Misalnya praktik baik, Kak. Kemudian pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat. Kemudian video, salinan tonton video yang telah Anda unggah ke YouTube. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya videonya itu, Kak, jadi sudah kita unggah ke YouTube, linknya itu link videonya itu kita salin untuk unggah berkasnya, Kak. Kemudian dalam bentuk PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Kemudian 3, lengkapi judul bukti karya dan tambahan hashtag PKG PJOK atau hashtag guru belajar atau murid belajar. Kemudian 4, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Jadi kalau kakak mau mengupload di PMMK seperti ini. Jadi kita pilih dulu jadi kita pilih Kak bukti karya di PMMK. Kita pilih bukti karya, kita klik bukti karya, kemudian karya saya. Oke, baru kita pilih nih, Kak, mau praktik baik, praktik pembelajaran, kemudian praktik baik atau RPP modul ajar yang kita akan jadikan bukti karya, Kak. Oke, kalau praktik baik, Kak. Oke, kalau praktik baik kita pilih misalnya kategorinya praktik baik, kita pilih praktik baik, Kak. Kemudian yang kedua itu bentuk karyanya. Ini bentuk karyanya, Kak. Mau dalam bentuk video, kalau dalam bentuk video salin ke video tautannya, Kak, yang sudah kakak-kakak share di YouTube. Kemudian dalam bentuk PDF, unggah dokumen PDF-nya. Kemudian judulnya, lengkapi judul bukti karyanya. Apa judulnya, Kak? Misalnya permainan Gobak Sodor, pertandingan Gobak Sodor di SD ini dengan model pembelajaran SEM begitu. Tapi tambahi di belakangnya hashtag PKG PJOK atau hashtag guru belajar. Kemudian yang keempat, deskripsinya, berikan deskripsi singkat. Jadi berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya yang kakak mau upload. Oke, kemudian 5, jenjangnya ini, Kak.
pilih jenjang yang diinginkan. Kemudian ke-6, kelas. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau model proyek. Ini misalnya Kak, tidak terkait kelas, misalnya kelas 7, tulis Miki, ada lagi pilihannya di bawahnya mata pelajaran apa yang terkait dengan apa kategori praktik baik yang ada di dalam bukti karya Kak. Kemudian tema, pilih tema bukti karya Anda, temanya apa Kak? Kemudian 8, pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya. Jadi kita klik saja situ, ada di pilihannya Kak. Sarana dan prasarana apa yang kita gunakan. Kemudian ke-9, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, lembar persetujuan yang di mana? Yang sudah ditandatangani peserta dan kepala sekolah Kak. Oke, saya lanjut Kak. Oke, ini yang kedua Kak, untuk kategori praktik pembelajaran. Sama, pilih dulu kategori dari produk bukti karya Anda. Jadi pilih kategorinya apa, praktik pembelajaran. Kalau kita pilih praktik pembelajaran kayak bukti karya kita pilih praktik pembelajaran di sini Kak, di nomor 1. Kemudian nomor 2, bentuk karyanya. Jadi pilih bentuk karyanya dari misalnya video, salin tonton videonya yang sudah di share di YouTube, kemudian dalam bentuk PDF, unggah dokumen PDF bukti karya tak. Oke, kemudian judul, lengkapi judulnya apa Kak? Kemudian tambah hashtag, sama mungkin dari yang tadi Kak. Cuman bedanya di sini Kak, di mana? Di praktik pembelajarannya yang dipilih. Kalau tadi itu praktik baik, kalau ini praktik pembelajaran, itu mungkin yang membedakan Kak. Oke, saya lanjut Kak. Oke, sama juga ini tadi Kak. Sama yang membedakan itu tadi Kak. Oke, selanjutnya kategori RPP atau modul ajar. Untuk di nomor 1 ini poin 1, kalau tadi di kategori apa? Kalau tadi di praktik pembelajaran oke, kalau tadi di praktik pembelajaran, sekarang kita rubah di sini Kak. Kalau misalnya dalam bentuk RPP atau modul ajar yang kakak-kakak akan buat bukti karyanya. Kemudian bentuk karyanya pasti kalau modul ajar, kalau dalam bentuk video salin tautan linknya Kak yang sudah di-share di YouTube. Kemudian dalam bentuk PDF unggah dokumen PDF-nya Kak. Kemudian berikan judul, kemudian tambahi hashtag di belakangnya. Kemudian yang keempat itu berikan deskripsi singkat. Kemudian yang kelima, lengkapi tujuan RPP atau modul ajar Anda. Oke, saya lanjut Kak. Oke, ini 5 pilih jenjang yang diinginkan. Misalnya RPP atau modul ajar, kelas apa yang kita RPP modul ajar, kelas apa yang kita pilih Kak? Jadi kalau tidak terkait kelas, jadi pilih kelasnya Kak. Kelas misalnya kelas 6 Kak, kelas 5 kita pilih saja. Kemudian nomor 7, lengkapi asesmen terkait produk bukti karya Anda. Asesmen apa yang dipilih Kak? Otentik mungkin, atau asesmen praktik gerak. Oke, kemudian 8, Anda juga dapat memilih model pembelajaran dan melengkapi metode pengajar jika diinginkan. Oke, jadi kalau kita mau lengkapi model pembelajaran, pilih model pembelajaran apa yang kita pilih. Kemudian metode mengajar, ya kalau ada metode mengajar yang kita mau tulis, kita tulis metode mengajar apa yang kita gunakan. Oke, saya lanjut. Kemudian itu unggah lembar persetujuan bukti karya. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang sudah kita tanda tangani dan sudah ditandatangani kepala sekolah. Dan terakhir, ke-10, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Oke, selanjutnya, saya lanjut Kak. Konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk
konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Jadi harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai satu dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat, atau kemudian bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Jadi setelah ingat Kak, setelah bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali Kak, sampai saya evaluasi hasil bukti karya yang Kakak kumpulkan Kak. Atau karya Anda kalau sudah saya setujui berarti bisa kita terbitkan pada fitur bukti karya PMM. Oke, saya lanjut Kak. Oke, konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Oke. Setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya Anda akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Jadi nantinya itu ada kalau sedang dikonfirmasi, jadi dia nantinya ada di sini Kak. Kalau statusnya sedang ditinjau berarti sedang diperiksa itu Kak oleh fasilitator. Oke. Saya lanjut Kak. Putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Oke, kemudian peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Kemudian sebaliknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Oke, jadi mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Jadi kakak-kakak kumpulkan dulu di LMS Kak bukti karya tak. Upload dulu di LMS, kemudian nanti setelah disetujui baru bisa diupload, baru bisa di kakak-kakak upload di kita terbitkan di PMM Kak. Oke, putusan utama dari validasi bukti karya. Perlu perbaikan. Oke, apabila ada status perlu perbaikan Kak, satu, apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat perlu perbaikan pada tampilan LT1 bukti karya. Kemudian 2, perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Kemudian 3, klik perbaikan untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Jadi kalau ada statusnya begini Kak, oke, klik perbaiki Kak. Apa yang menjadi perbaikan mungkin, jadi mungkin bisa di-sharing nanti Kak. Kalau ada statusnya kuning begini, berarti harus diperbaiki itu Kak, bukti karya Kak. Oke, lanjut. Apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X. Jadi kalau misalnya belum bukti karya tak belum sesuai itu, klik tanda X ini Kak. Kemudian unggah ulang bukti karya tak yang telah dilakukan revisi. Oke, lanjut Kak. Apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya jika sudah sesuai tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Oke, jadi yang saya bilang tadi, lembar persetujuan dari kepala sekolah, kemudian kita juga bertanda tangan. Kalau sudah sesuai tidak merah di sini, tapi kalau sudah sesuai berarti merah di sini Kak. Oke, kemudian unggah kalau merah berarti unggah ulang lembar persetujuan Kak. Kemudian kalau sudah kita unggah ulang tidak merah di sini, berarti bisa kita unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Oke, saya lanjut Kak. Putusan utama dari validasi bukti karya, lulus validasi. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Jadi kalau sudah ada begini Kak, nanti di anutai LMS tak, berarti selamat, bisa mikir lanjut kita terbitkan di PMM Kak. Oke, putusan utama validasi bukti karya, lulus validasi. Oke. 1. Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Oke, kemudian
Kedua, Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Jadi apabila ada status begini Kak, menunggu terbit, jadi lihat lagi apakah ada umpan balik dari fasilitator memberikan catatan khusus. Oke, saya lanjut Kak. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Jadi kalau apabila karyata sudah berhasil terbit, maka lihat bukti karyata tampilannya yang sudah diunggah di PMM Kak. Oke, saya lanjut Kak. Bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Jadi bagaimana caranya kita bagikan Kak di PMM? Jadi buka dulu menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang kedua, pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Oke, kemudian 3, buka kategori karya yang Anda inginkan. Jadi buka kategori karya yang kakak inginkan, apakah modul ajar, kemudian praktik baik atau praktik pembelajaran. Kemudian pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Jadi pilih Miki, kalau praktik baik, klik praktik baik. Kalau praktik pembelajaran, klik praktik pembelajaran. Kemudian cari tombol bagikan karya. Oke, baru bagikan ke share Kak. Oke, kemudian 6, untuk kebutuhan PKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Jadi setelah kita bagikan bukti karyata, misalnya di YouTube, kita klik salin linknya Kak, baru kita tautkan di LMS. Oke, itu 7. Setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya di LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit deskripsi saja. Jadi kalau kita sudah unggah nih Kak, deskripsinya saja yang bisa diedit Kak. Oke. Fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Jadi saya lihat apakah sama file yang kita link file yang kita unggah di LMS dengan bukti karya yang kakak share di PMM. Oke, mungkin begitu Kak penjelasan tentang pengantar bukti karya. Selanjutnya saya persilakan, ada mau ditanyakan Kak seputar bukti karya? Silakan Kak. Saya persilakan Kak, Resen. Ya, oke silakan Kak Masyuri. Ya Kak, ini bukti karya ini ada 3 pilihan Kak ya. Oke ya betul. Modul, Belajar ya. apalagi yang kedua Kak? Ini modul ngajar, Praktik baik Kak. Ya, praktik baik, pengajaran. praktik Praktik pengajaran. Iya. Dari ketiga ini apakah indikator penilaiannya sama saja atau bagaimana Kak? Sama aja semua Kak. Sama semua di? Sama aja. Iya, sama aja. Kalau misalnya RPP atau modul berarti hanya itu saja yang di-upload Kak ya? Iya, tapi ingat jangan sampai plagiat Kak, karena terbaca itu. Iya. Iya, oke. Kalau kita melanjutkan itu praktik baik yang didiseminasikan di LMS kalau misalnya ada waktu kata terburu dalam 1 minggu ini, itu yang kita diseminasikan dan kita mau jadikan bukti karya itu di praktik baik namanya Kak. Oh, praktik baik. Praktik baik. Itu Iya, sampai kapan batasnya Kak ini pengumpulannya? Saya lihat dulu Kak, 1 minggu kayaknya Kak. Saya lihat dulu deadline-nya. Iya, saya lihat dulu deadline-nya Kak. Siap. Iya. 1 minggu, kalau nggak salah itu 1 minggu di pekerjaannya Kak. Iya. Makanya saya bilang kalau bisa keburu itu Kak, kalau bisa kita buru itu bisa dijadikan kita bukti karyata dalam bentuk praktik baik namanya Kak. Iya. Misalnya nggak bisa dikasih tambah waktu ya? Tidak bisa Kak. Jangan sampai date-nya lewat Kak. Iya. Betul. Berarti kita coba di
Nanti kita sharing lah Kak, bagaimana Kak? Nanti Siap, kita siap. WA Kak. Iya. Iya, oke, Nanti bagaimana nih? disiapkan saja yang mungkin lebih cepat selesai dan Oke, begitu program mungkin Kak, praktik Mas Suri. baik Iya, ini iya, pasti dijalankan iya. di waktu-waktu tertentu. Oke, iya. Begitu mungkin Kak Dik. Iya, oke. Iya, terima kasih Ada Kak. yang lain Kak? Iya, sama-sama Kak Mas Yuri. Ada yang lain? Saya persilakan Kak. Oke Kak Susanti, saya persilakan. Oke Kak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. masih mengenai tadi Kak yang kelanjutan yang tentang apa? Bukti karya ya Kak. Iya, bukti karya Kak. Iya, betul. Yang 3 itu, Iya. apakah ini maksudnya sejalan dengan RTL yang dilakukan atau bagaimana Kak? Karena saya Kalau RTL teh sejalan Ji Kak. Praktik baik itu RTL Kak. Kalau saya lihat. jadi maksudnya bisa ceritanya itu lagi yang dimasukkan ke dalam praktik baik Kak? Atau bagaimana? Jadi begini Kak, Susanti kan Bukti kalau saya karya lihat itu apa? RTL teh itu apa? Senam Sabtu Sehat ya, apakah? Iya Adek, Kak. bisa mungkin? Iya, Senam Sabtu Sehat. Jadi dia itu Kak, eh kita buatkan mungkin dalam bentuk potongan video Kak, atau Iya. potongan video, kemudian ada juga Iya. potongan foto di dalamnya Kak. Misalnya Iya. senam kegiatan senam kita Iya. foto-foto nih, baru kita jelaskan, kita kasih penjelasannya di bawah. Begitu aja mungkin Kak. Ya, Jadi simple dia Ji. masuk dalam Iya. Bukti apa tadi karya. kategori? Praktik baik Kak namanya. Praktik baik. juga Kak, Di? Oh Iya, iya, praktik baik. Jadi bagaimana kegiatan apa lagi? Kegiatan senam Sabtu Sehat itu Senam Sabtu Sehat, iya. betul. Jadi kita Menjadi bikinkan bukti karya. dokumentasi, iya. Kita bikin dokumentasi, baru kita kita kasih penjelasan di bawahnya, itu hasil dokumentasi Kak. Potongan-potongan video atau potongan foto dari foto-foto dokumentasi tentang kegiatan itu Kak. Begitu aja mungkin Kak. Iya. Oke. Siap Kak. Terima kasih. Iya. Jangan sampai saya gagal paham Kak. Jadi Udah Ji, sejalan Ji dengan apa yang Iya. kita lakukan di inseminasi. Iya. Sama Ji. Itu Iya. karena Oke, masalahnya Kak ada temanku, teman apa lagi? Iya. Ada teman yang di gelombang 1 itu Kak, dia kemarin dia presentasikan RTL-nya itu permainan hadang. Pas ini di bukti karya, Bukti karya bukan. dia menampilkan dia kirim, dia bilang disuruh lagi orang bikin jadi saya kasih masuk, terus modulnya sepak bola. Jadi saya bilang, jadi saya yang bingung sendiri Kak tuh, jadi mending daripada saya bertanya sama dia saya tambah bingung, saya tanya sama kita nih karena saya yang merasa kayak enggak nyambung ini. Tapi Kak Susanti, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa bukti karya itu ada 3, berupa praktik baik, kemudian praktik pengajaran sama modul ajar. Jadi mungkin dia tidak lanjutkan RTL yang dia lakukan. Oh iya. Jadi dia pilih modul ajar, mungkin dia pilih modul ajar. Iya. Oh berarti bisa juga beda Kak, tidak sejalan dengan RTL bisa Ji Kak, tapi ingat bisa Ji Kak, iya. tapi ingat tapi ingat Ki, modul ajar jangan sampai Iya. plagiat Ki, karena terbaca gitu. Iya, begitu mungkin Kak masukanku. Makasih Kak. Iya. Iya. Oke, aman. Iya, terima kasih Kak Susanti. Iya, kamu Abdul Fandi, saya persilakan Kak. Terakhir mungkin Kak ya, kamu Abdul Fandi, ya silakan Kak. Oke Kak, mengenai yang ini bukti karya, apa bisa misalkan itu yang RTL kemarin atau video itu bisa dikasih masuk atau bagaimana Kak? Kalau saya Kak, ketawa Kak Susanti. Kalau saya itu bukti itu, kalau di RTL, diseminasi RTL yang kita paparkan mungkin hasil program RTL-nya itu yang kita jadikan bukti karya. Programnya Kak? Iya, programnya. Iya. Tetapi begitu tadi yang saya bilang sama Kak Mansuri, bisa tidak dalam 1 minggu ini kita buat kegiatan itu. Iya, mungkin Kak. Oke, mungkin begini, kita nanti bisa sharing Kak. Nanti saya kasih solusi. Iya Kak. Iya, oke.
Iya, mungkin begitu Kak Nurfani. Ya, siap Kak, siap. Oke, iya. Terima kasih Kak Nurfani, terima kasih kakak sekalian yang telah bertanya. Oke, saya lanjut Kak. Oke, saya lanjut Kak. Langkah upload video dengan tautan. Jadi lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video di YouTube. Ya. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Jadi misalnya dalam mutu video itu Kak, jadi kita unggah dulu di YouTube. Kemudian pastikan video yang kakak unggah itu, misalnya praktik baik Kak, kita unggah ke YouTube. Hasil praktik baik itu kita unggah ke YouTube. Kemudian kalau kita unggah jangan setel untuk pribadi. Ada itu privat kata, kemudian jadi setel publik Kak. Oke, kemudian klik bagikan share pada bagian bawah video. Kemudian salin linknya atau copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Kemudian salin ke linknya, kemudian unggah miki di Lemesta. Praktik baik itu Kak. Oke. Visibilitas video bukti karya. Oke. Apabila ada kendala video ini setel untuk pribadi, jadi misalnya kakak-kakak sudah buat bukti karya baru kita upload di YouTube, lantas kita lupa bahwa kita setel privat pribadi bukan publik. Jadi terjadi karena pemilik video tersebut menyetel video untuk pribadi atau privat pada channel YouTube. Oke. Maka langkah mengaturnya video di YouTube, caranya gini Kak. Jadi kunjungi ini https://studio.youtube.com lalu pilih konten. Kemudian pilih video yang ingin diubah visibilitasnya, kemudian klik privat pada kolom visibility. Kemudian pilih public lalu klik publish. Jadi caranya begitu Kak. Jadi kunjungi dulu ini. Kalau misalnya sudah kita upload di YouTube lantas kita lupa edit kita tidak jadikan publik, jadi kita jadikan privat mungkin Kak. Jadi klik caranya untuk merubahnya itu begini Kak. Kita pilih kita kunjungi ini dulu webnya https://studio.youtube.com lalu pilih konten, klik privat pada kolom visibility, baru pilih public lalu klik publish. Jadi terubah itu Kak. Oke, kemudian video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Oke, apabila ada kendala seperti ini, kendala video tidak tersedia, tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta atau copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta Kak. Jadi biasa itu kata kalau buat video, misalnya potongan-potongan video itu atau gambar foto, baru kita kasih, mungkin kita edit ada musiknya, lantas musiknya itu dia copyright Kak. Jadi dia ada pelanggaran hak cipta. Jadi YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Jadi jadi kalau dia melanggar hak cipta, misalnya musiknya saja Kak, jadi tidak bisa gitu diputar di bukti karya. Jadi pastikan yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta Kak. Langkah-langkah mengecek hak cipta video di YouTube. Jadi satu, kunjungi link yang tadi saya bilang https://studio.youtube.com lalu pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa. Kemudian pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika ya, Anda bisa mengubah latar musik di video Anda. Jadi bisa dirubah Kak dengan caranya ini tadi. Kunjungi https, kemudian pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa, kemudian pilih copyright, kemudian periksa kalau terkena copyright. Jika ya, Anda bisa mengubah latar musik di video Anda. Jadi bisa dirubah video latar musiknya Kak. Oke, selanjutnya pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui bit.ly/informasi bukti karya. Oke, terima kasih Kak sekalian untuk waktu dan kesempatannya Kak. Mohon maaf Kak apabila waktu kita agak telat Kak.
Jadi untuk selanjutnya bagaimana bukti karyanya itu kakak, mungkin bisa kita sharing kak. Saya siap WA kak saya, japri kak saja bagaimana solusinya tentang bukti karya yang akan kita share di LMS dan di PMM kak. Oke, sebelum saya tutup pembelajaran kita hari ini, siapa tadi yang memimpin doa mungkin bisa dipimpin lagi doa sebelum menutup pembelajaran. Saya persilakan Kak Susanti. Kak Susanti, saya persilakan Kak. Udah foto ki dulu Kak. Iya, tunggu selesai. Iya, sudah ini Kak. Iya. Astagfirullah. Oke, baiklah teman-teman, setelah kita belajar hari ini, sebaiknya kita berdoa semoga pelajaran hari ini menjadi berkah buat kita semua. Doa dimulai. Amin ya Allah. Doa selesai. Oke, selanjutnya sesi foto Kak. Oke. Perbaiki rambut Kak Chandra. Saya persilakan. Fotonya Kak, saya persilakan. Apa yang mau ini? Apa yang mau bagaimana Kak? Kak Susanti? Ini biasa bagus Bagaimana fotonya? Oh, Kak Seni. Kak Seni, saya persilakan. Sesi gaya. Kak Seni. Hilang ya Bagaimana gayanya Kak Seni? Jaringannya mungkin. Oke, Kak siapa? Kak Ruslan mungkin. Oh begitu. Oh iya tahu. Oke tahu. Oh, siap. Anda kampanye macam ini selesai nih. Nih, Oke. Oke sih, siap, oke Kak, ya. sih. Kak Masyuri siap Kak? Iya. 1, 2. Kak Agus. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kakak sekalian. Mohon maaf bila saya ada salah kata Kak. Mohon maaf jika waktu kita agak molor sedikit Kak. Saya akhiri pertemuan pembelajaran tatap muka kita hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.